Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan. Ya, sebagai rasa syukur kita, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena ini semua kita sehat itu semuanya atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi Bapak persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mau belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Kita sudah membaca doa. Ya, jadi di sini arti dari doa kita adalah tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, makanya kita dianjurkan setiap belajar jangan lupa membaca doa agar ilmu yang kalian dapat akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah aku anak soleh. Ya, dengan submateri perilaku saling menghargai. Ya, kita lanjut. Ya. Sekarang sebelum kita masuk materi pelajaran, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran ya. Nah, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian sikap saling menghargai. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menerapkan perilaku menghargai orang lain dalam interaksi sehari-hari di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, kita lanjut. Nah, jadi materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Mu'min. Apa artinya? Mematikan. Dan yang kedua adalah Maha membangkitkan. Ya. Jadi yang mematikan semua umat manusia siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti pada hari kiamat siapa yang membangkitkan manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan Asmaul Husnanya itu Maha mematikan dan Maha membangkitkan. Ya, kita lanjut. Jadi sekarang kita masuk ke materi perilaku saling menghargai. Ya. Lanjut. Di sini sebelum kita masuk materi, Pak Guru ada pertanyaan terlebih dahulu. Namanya pertanyaan pemantik. Tujuannya untuk apa? Nah, biar kita semangat untuk belajar. Ya. Yang pertama, ya, Bapak mau tanya yang kelompok berapa? Kelompok 1. Mengapa kita perlu menghargai perbedaan pendapat antara
di kelas. Apa? Kita harus saling menghargai karena perilaku ini membantu menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara individu. Dalam masyarakat, saling menghargai meminimalkan konflik, meningkatkan kerjasama, dan mempercepat kesatuan. Ya cukup ya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua untuk kelompok 2. Bagaimana sikap kita jika teman kita memiliki latar belakang atau agama yang berbeda? Jika ada diskusikan menggunakan pendapat teman dengan baik tanpa memotong berbicara dan menghargai perbedaan pendapat. Ya sudah ya. Luar biasa kelompok 2 dan kelompok 1. Sekarang yang kelompok 3. Apa akibatnya jika kita tidak saling menghargai satu sama lain? Apa kelompok 3? Akan terjadi apa? Akan terjadi perpecahan antara kelompok ya. Jadi itu sedikit pertanyaan pemantik ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah, di sini ada peta konsep ya. Nah, jadi peta konsepnya adalah aku anak soleh ya. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, indahnya saling menghargai. Yang kedua, manusia sebagai khalifah. Yang selanjutnya adalah perbedaan suku dan budaya. Kemudian perbedaan keyakinan. Selanjutnya perbedaan pendapat. Ya, jadi di sini kita sesama manusia harus saling menghargai dan kita juga hidup di dunia ini diciptakan sebagai khalifah. Ya, tahu khalifah? Khalifah itu sama dengan raja atau presiden, ya. Nah, jadi manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Selanjutnya perbedaan suku dan budaya. Di sini ada perbedaan suku. Ada yang suku Toraja, ada yang suku Bugis, ada yang suku Pasir, apa lagi? Ada suku Sunda, ada Banjar, ada Jawa, ya. Iya, jadi kita di Indonesia ini terbagi berbagai macam suku, ya. Kemudian perbedaan keyakinan. Di sini ada yang beda agama? Tidak ada, alhamdulillah. Semua kita 100% agama Islam, ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kita dilahirkan sebagai orang Islam. Seandainya orang tua kita orang non-Islam atau Kristen atau Hindu, apakah kita beragama Islam? Tidak, pasti kita mengikuti agama orang tua. Makanya kita bersyukur semuanya di sini diberi kesempatan untuk menjadi orang Islam. Karena Islam itu sudah agama yang paling sempurna, ya. Kalau kalian beragama dengan baik pasti masuk surga, ya. Tapi kalau kita tidak beragama dengan baik pasti akan masuk neraka. Pilih yang mana? Surga atau neraka? Surga. Semua kita mengejar surga. Makanya sekarang kita belajar agama Islam, ya. Perbedaan pendapat, ya. Setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda, ya. Tapi dengan perbedaan itu jangan sampai apa? Terjadi perpecahan, terjadi perkelahian. Itu boleh apa enggak? Tidak boleh. Dengan perbedaan pendapat itu kita tetap harus saling menghormati, ya. Nah, jadi itu tentang perbedaan pendapat, ya. Selanjutnya, ya. Jadi menghargai berarti memberikan nilai penghormatan atau penghargaan
menghormati hak-hak mereka serta mengakui keunikan perasaan dan pandangan mereka. Sifat menghargai juga dapat berarti memberi apresiasi atas upaya kerja keras ataupun prestasi yang dilakukan oleh orang lain, ya. Selanjutnya, nah, di sini di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 tentang saling menghargai. Coba kita dengar ayatnya sebentar, ya. Tentang apa? Tentang saling menghargai, ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat dalilnya, ya, yaitu, ya, coba baca. Baik kepada orang lain sebagai. Coba baca Arabnya dulu. Ainun. Artinya adalah berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, ya. Nah, Quran surat Al-Qasas surah ke-27 ayat 77, ya. Jadi yang 28 itu urutan surahnya, ya. Dia masuk di surah 28, ya. Nah, jadi kita dianjurkan untuk berbuat baik sesama apa? Sesama manusia, ya. Jadi kalian di kelas ini semua harus saling berbuat baik. Kalau kalian berbuat baik sesama teman, Allah juga akan berbuat baik kepada siapa? Kepada kita semua, ya. Nah, itu intinya, ya. Sesuai dengan yang diterangkan dalam firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77, ya. Selanjutnya, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah menghargai perbedaan suku dan budaya, ya. Di sini keragaman ini telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang difirmankannya dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya. Sekarang kita lihat dan kita simak kembali ayatnya, ya. Kita sudah mendengar ayatnya, ya. Jadi artinya apa? Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal
dan berbangsa agar mereka saling apa? Saling mengenal ya. Nah, sini kan tadi kita berbicara suku ya. Tapi kalau bangsa beda lagi ya. Seperti kita bangsa Indonesia, ada bangsa Arab Saudi. Beda apa enggak bahasanya? Beda. Kalau kita Indonesia bahasa Indonesia. Kalau di Arab Saudi bahasa apa? Bahasa Arab ya. Nah, jadi tetapi keturunan Nabi itu semuanya orang Arab ya. Makanya di Al-Qur'an itu tulisannya tulisan apa? Arab. Ya makanya kalau kita jadi orang Arab, kalau membaca Al-Qur'an kita langsung apa? Mengerti apa yang kita baca. Tapi kalau kita orang Indonesia, mengerti apa enggak bahasa Arab? Nah, ngerti kalau lihat terjemahannya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Lanjut, menghargai keyakinan orang lain. Ya, itu maksudnya. Jangan sampai nanti Ainun ya, Ayah, Lila punya teman orang non muslim ya. Nah, boleh apa enggak? Boleh. Boleh kalau berteman ya. Tapi kalau diajak ke gereja boleh apa enggak? Boleh. Tidak boleh. Kita boleh berteman itu asalkan hubungan apa? Sesama manusia. Seperti saling tolong menolong satu sama lain. Itu dianjurkan justru ya. Tapi kalau sudah diajak ke gereja, suruh kita mempelajari kitab mereka, nah itu yang tidak boleh. Kalau kita mengikuti hal tersebut, itu kita akan mendapatkan dosa besar ya. Nah, jadi kita boleh berteman selain orang Islam, tapi dalam apa? Dalam hal kemanusiaan, bukan hal agama ya. Ini meskipun berbeda, kalian tidak boleh mengejek dan menghina, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 108 ya. Mari kita simak kembali surat Al-An'am. Jadi tadi kita sudah mendengar ayat apa tadi? Surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Ya. Jadi di sini kita dilarang apa? Memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Jadi maksudnya kalau ada kalian punya teman non muslim, dia lagi sembahyang ke salib biasanya ya. Nah, kemudian kalian mengolok, memaki-maki. Nah itu tidak boleh. Ya itu perbuatan dosa. Walaupun mereka salah, tapi kita tetap menghormati dan menghargai ibadah mereka. Ya, karena kalau sampai kita memaki-maki, nanti mereka akan membalasnya dengan lebih kejam lagi, lebih parah lagi. Makanya itu bisa terjadi apa? Peperangan antar agama, ya. Seperti yang kita lihat di mana sekarang? Di Palestina, ya.
Israel sama orang Islam. Oh, Israel itu agamanya apa? Yahudi. Sedangkan Palestina agamanya apa? Islam. Nah, itu sudah di ranah agama mereka perangnya ya. Nah, jadi makanya kita tidak boleh memaki ya, mengolok agama lain ya. Nah, itu sudah diperintahkan oleh Allah ya. Nah, kita harus saling menghormati ya. Lanjut, menghargai pendapat orang lain ya. Jadi bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an ayat 38 ya. Nah, surat Al-Surah ayat 38 ya. Lanjut. Ya, mari kita dengar atau kita simak ayatnya ya. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Artinya apa? Nah, ini sudah tadi ya. Jadi tetap yang tadi sebenarnya ya. Dan janganlah kamu memaki Sembahan yang mereka sembah selain selain Allah, Allah, karena mereka nanti akan memaki mereka yang berbuat atas pengetahuan ya. Kita lanjut. Nah, jadi sini contoh sikap menghargai perbedaan pendapat di antara sebagai berikut ya. Pertama apa? tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. B. Biasakan orang lain berbicara dengan Baik. C. Jika pendapat temanmu lebih baik maka Yang hor. D. Hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh semua anggota. Ya, itu cara kita menghargai pendapat orang lain ya. Menerima perbedaan. Menerima perbedaan ya. Memiliki sikap toleransi, yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, agama, bahasa yang ada di negara ini. Memanfaatkan budaya Indonesia kita dari bangsa kita adalah tolong menolong, gotong royong dan sopan santun. Ya, jadi yang pertama itu adalah kita harus memiliki sikap apa? Toleransi ya, yaitu menghargai, menerima perbedaan suku, budaya, agama, bahasa yang ada di negeri ini ya. Kemudian yang kedua, mempertahankan budaya Indonesia yang kental dari bangsa kita adalah tolong, menolong, gotong royong dan sopan santun. Karena Indonesia itu terkenal dengan apa? Sopan santun ya. Kalau berbicara lemah lembut ya, tidak apa? Tidak marah-marah, tidak menyinggung hati orang lain, selalu menjaga lisan. Sudah dilaksanakan apa belum? Sudah luar biasa ya. Jadi kita harus menjaga lisan kita dan bahasa kita ya. Kemudian selanjutnya kita masuk tugas diskusi kelompok. Jadi mulai kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Jadi nanti kalau sudah selesai ya, nanti dipresentasikan di depan kelas ya. Sudah mengerti? Nanti kalian jawab sesuai dengan pertanyaan di diskusi. Nanti
kalian diskusikan dalam kelompok kalian ya tentang tugas yang sudah Bapak Guru berikan ya. Nah, jadi sekarang Bapak persilakan untuk mengerjakan tugas kelompok. Tulis yang inti-intinya ya. Tugas kalian selesai semua? Sudah, Nah, Pak. jadi tiba waktunya untuk kalian untuk mempresentasikan tugas kalian di depan kelas ya. Nah, jadi kita akan mulai dari kelompok 1 ya. Bapak persilakan kelompok 1. Ya, depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan. Kami akan menjawab soal yang ada di papan tulis. Yaitu, mengapa kita harus saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat, di sekolah maupun di rumah? Jawaban hasil dari diskusi kelompok kami adalah kita saling menghargai karena perilaku ini membantu menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara individu. Sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya. Sekarang lanjut yang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan menghargai. Menghargai pendapat teman. Menghormati guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Baik, Bapak, ya. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya, tadi kalian sudah melaksanakan tugas diskusi kelompok dengan baik ya. Kalau Bapak Guru atau Bapak Guru Simak semuanya sudah mengerjakan dengan baik ya, sesuai dengan materi yang sudah Bapak Guru sampaikan ya. Nah, untuk selanjutnya adalah jadi di sini sebagai kesimpulan, perilaku saling menghargai adalah sikap menghormati dan menghargai perbedaan ya. Pendapat serta hak-hak orang lain, sikap ini mencerminkan rasa hormat dan empati yang tinggi yang merupakan bagian penting dari kehidupan sosial. Saling menghargai menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam hubungan antar individu, baik di keluarga, sekolah maupun di masyarakat luas ya. Jadi namanya saling menghargai itu bukan sekedar di sekolah saja, tapi juga di rumah ya, di masyarakat dan juga antar umat beragama. Jadi semuanya harus saling menghargai ya. Nah, jadi itu sedikit kesimpulan dari Bapak Guru. Nanti untuk materi selanjutnya yaitu tentang apa? Kisah-kisah tauladan para nabi dan rasul ya. Jadi sebagai penutup ya, marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Pak Guru ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Bapak akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya kita pulang ya. Jadi untuk pulang Pak Guru persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya.